Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi MBS semester 5 akan mempresentasikan tugas pra-UAS manajemen resiko syariah yang berjudul Manajemen Resiko Bisnis Syariah dalam Praktik. Gambaran umum manajemen resiko dalam bisnis syariah. Definisi dan tujuan manajemen resiko di sektor bisnis syariah mencakup serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memadukan, dan mengendalikan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian serta memastikan bahwa semua aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah, melarang riba dan mendorong keadilan dalam transaksi. Yang kedua adalah jenis-jenis resiko. Dalam konteks perbankan syariah, terdapat beberapa jenis resiko yang umum dihadapi, antara lain resiko pembiayaan, resiko yang berkaitan dengan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kedua adalah resiko likuiditas, yaitu resiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga adalah resiko operasional, resiko yang timbul dari kesalahan internal atau kegagalan sistem. Yang kemudian adalah resiko pasar, yaitu fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset. Proses manajemen resiko. Yang pertama adalah proses manajemen resiko dalam bisnis syariah umumnya meliputi 3 langkah utama. Yang pertama adalah identifikasi resiko, mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang kedua adalah evaluasi dan pengukuran risiko, yaitu mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kemudian adalah pengelolaan risiko, menyusun strategi untuk mengendalikan dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Prinsip syariah dalam manajemen risiko. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam bisnis syariah harus memperhatikan aspek-aspek ini, termasuk penerapan kebijakan yang sesuai dengan fatwa MUI dan regulasi dari OJK. Kemudian adalah tujuan dan manfaat mitigasi risiko. Yang pertama adalah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. Tujuan utama mitigasi risiko adalah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan pengelolaan risiko yang proaktif, organisasi dapat melindungi aset, sumber daya, dan reputasi mereka. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang aman. Mitigasi risiko bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan pelanggan. Ini membantu dalam menghindari gangguan yang tidak diinginkan dalam operasi bisnis. Yang ketiga adalah meningkatkan keandalan dan efisiensi. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor yang dapat menghambat produktivitas, mitigasi risiko dapat meningkatkan efisiensi produk atau layanan serta efisiensi operasional. Yang keempat adalah persiapan menghadapi ancaman. Mitigasi risiko juga berfungsi untuk mempersiapkan organisasi terhadap ancaman yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam atau masalah produksi, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan. Yang kelima adalah menjaga stabilitas organisasi. Dengan melakukan mitigasi risiko, organisasi dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang, serta memberikan rasa aman kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian adalah profil perusahaan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sejarah dan pendiriannya. Bank Syariah Indonesia resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 kemarin. Hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan
bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Kemudian adalah struktur saham. Komposisi saham BSI adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia Tbk 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Kemudian adalah kegiatan bisnis di dalam bank tersebut. BSI bergerak di bidang Indonesia, di bidang industri, keuangan syariah dengan menyajikan layanan yang lengkap dan luas. Produk dan jasa yang ditawarkan meliputi tabungan dan investasi, termasuk tabungan investasi dan deposito syariah, pinjaman dan layanan keuangan, pinjaman, treasury, dan manajemen kas, produk tabungan haji atau umroh, buku tabungan khusus untuk nasabah impian haji atau umroh. Kemudian adalah peluang pembiayaan usaha kecil mikro, pembiayaan bebas bunga dengan konsep hubungan investor harmonis. Kemudian adalah transaksi emas seperti cicilan emas dan gadai emas, garansi bank seperti garansi under counter warrants untuk usaha kecil mikro, dan prioritas dan private banking seperti pelayanan istimewa untuk nasabah ekonomi. Kemudian resiko utama yang dihadapi BSI. Yang pertama adalah resiko pembiayaan. Resiko ini muncul ketika bank tidak dapat mengembalikan cicilan pokok atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan. Penyebab resiko utama yang seringkali terkait dengan penilaian yang kurang cermat terhadap kemampuan debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Ketika perekonomian mengalami krisis, perusahaan debitur mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga meningkatkan kemungkinan kredit macet. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar berkaitan dengan potensi kerugian yang mengakibatkan harga pasar tidak menguntungkan. Meskipun bank syariah tidak terpengaruh langsung oleh risiko suku bunga, mereka tetap harus mengelola risiko terkait perubahan nilai tukar dan harga komoditas. Risiko ini dapat muncul jika bank memiliki aset yang tidak dimiliki hingga jatuh tempo, tetapi dijual kembali di pasar. Kemudian adalah risiko likuiditas. Risiko ini terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Dalam konteks BSI, likuiditas risiko dapat dipengaruhi oleh janji dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menjual aset dengan harga yang wajar. Situasi ini menjadi lebih kritis selama masa memanasnya perekonomian seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Yang kemudian adalah risiko operasional. Risiko operasional mencakup berbagai masalah yang dapat mengganggu kegiatan operasional bank, termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau bencana alam. Kejadian ini dapat menyebabkan gangguan dalam layanan dan berpotensi merugikan reputasi bank. Manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk meminimalkan dampak dari risiko operasional ini. Kemudian adalah risiko kepatuhan. Bank syariah juga menghadapi kepatuhan risiko terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi serta hilangnya nasabah setia. Kemudian adalah risiko reputasi. Risiko reputasi berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap bank. Setiap publikasi negatif atau isu terkait pelayanan dapat merusak kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian adalah strategi mitigasi risiko di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan manajemen risiko yang komprehensif. BSI telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek operasional bank. Kebijakan ini menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan manajemen risiko. Yang kedua adalah identifikasi dan pengukuran risiko. BSI melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistematis. Yang ketiga adalah pengawasan aktif. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
Yang keempat adalah penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan, BSI menerapkan prinsip 5C, karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. Yang kelima adalah monitoring dan pembinaan nasabah. BSI melakukan monitoring aktif terhadap nasabah melalui kunjungan langsung untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan sesuai dengan rencana. Yang keenam adalah rencana darurat. BSI menyusun rencana darurat untuk menghadapi situasi kritis yang dapat mengganggu operasional bank. Yang ketujuh adalah sistem pengendalian bank. Menerapkan sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah sinergi dengan perusahaan induk. BSI melakukan konsolidasi kebijakan manajemen risiko dengan perusahaan induk untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah tidak berfokus pada pengelolaan kerugian, tetapi juga pada penciptaan nilai dan hilangnya usaha. Dengan menerapkan risiko manajemen yang efektif, perusahaan syariah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengelola bisnis dengan lebih baik, memastikan bahwa mereka tidak hanya beroperasi secara efisien tetapi juga etis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.